Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan baca kita dari kitab Fiqih Al-Asma'il Husna. Kita masih di pembahasan tentang iqtiranu asma'illahi ta'ala ba'duha bi ba'din. Kita masih membahas tentang bagaimana penyandingan Allah Subhanahu wa taala menyandingkan nama dari nama-namanya sebagiannya dengan sebagian yang lain. Di dalam Al-Quran terkadang kita melihat, bahkan sering kita melihat nama Allah digandengkan dengan nama yang lainnya. Contohnya As-Sami'ul Basir, Al-Ghafurur Rahim, Al-Khabirul Basir, Al-Azizul Hakim, dan seterusnya. Baik, termasuk ke bagian yang ke-14, contoh selanjutnya dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyandingkan atau menggandengkan antara satu dari nama-namanya dengan nama-nama yang lain. Yang keempat, qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala wa takarrara fil qur'ani al-jam'u bainal azizil alim wa dhalika fi siyaqi dzikrihi subhanahu lil ajram al-uluwiyyah wa ma tadammanathu min falaqil isbahi wa ja'lil laili sakanan wa ijra'ash syamsi wal qamari bihisabin la ya'duwani. Baik. Takarrara, kita katakan bahwasanya takarrara adalah fi'il madi. Takarrara fil Quran, berulang kali ada penyebutan di Al-Quran al-jam'u, fa'ilnya ya. Fa'il dari takarrara tadi. Dan berulang kali di dalam Al-Quran ada al-jam'u, mengumpulkan antara kata al-aziz dan Al-Alim. Kapan itu? Wadzalika fi siyaq. Itu konteksnya, penyebutannya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-ajram al-uluwiyah. Al-ajram al-uluwiyah ini kita artikan dengan benda-benda langit. Ya, benda-benda langit. Wa ma tadammanathu, dan apa yang dikandung ya dari benda-benda langit itu falakil isbah. Falakil isbah itu artinya terpecahnya pagi hari, ya, yang berkaitan dengan benda-benda langit itu. Ya, ketika pagi hari, ya, pagi itu muncul, itu dinamakan falakil isbah. Dikatakan falikul isbahi wan nawa, memecah. Ya, falak itu artinya memecah. Baik. Jadi al-ajram al-uluwiyah itu artinya benda-benda langit atau konstelasi bintang. Ya, apa istilahnya? Gugusan bintang ya. Ada namanya Sagittarius sebagainya. Itu zodiak itu. Itu namanya al-ajram al-uluwiyah salah satunya. Falakil isbah, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan benda-benda langit, Allah juga sebutkan tentang bagaimana Allah menciptakan waktu pagi. Wa ja'alal laili sakanan, dan bagaimana ja'li di sini masdar ya, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam hari sebagai sakanan, sebagai tempat beristirahat. Wa ijra'is syamsi, bagaimana Allah memperjalankan matahari dan bulan bihisabin, dengan aturan la ya'duwanihi, dengan takaran yang mereka berdua, yaitu bulan dan matahari, ya, tidak akan ya'duwanihi, melampauinya. Baik. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana Allah memiliki kekuasaan terhadap benda-benda langit, bagaimana Allah bisa memunculkan waktu pagi, bagaimana Allah menetapkan garis edar bagi matahari dan bulan, mereka tidak pernah bertabrakan, bulan tidak pernah matahari tidak pernah melewati bulan atau tidak pernah bertabrakan dengan bulan, begitu juga sebaliknya, punya garis edar masing-masing. Maka ketika itu Allah sebutkan bahwasanya dirinya adalah Al-Aziz Al-Alim, yang maha perkasa lagi maha mengetahui, karena tidak mungkin suatu zat yang tidak perkasa mampu melakukan hal yang seperti itu. Baik.
wa tazyinis sama'id dunya bin nujumi wa hirasatiha. Dan bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam konteks tentang tazyin as-sama, menghias langit. Zayyana yuzayyinu tazyin artinya apa? Menghias. Bagaimana Allah menghias langit dunia dengan an-nujum, dengan bintang-bintang. Wa hirasatiha, bagaimana Allah menjaga bintang-bintang itu tetap ada, nggak jatuh berguguran ke bumi maksudnya. Faqaulihi ta'ala, contohnya di firman Allah Subhanahu wa taala, falikul isbahi, Allah lah yang memecah. Falaqayafliku, falikun isim fa'ilnya artinya apa? Memecah. Allah yang memecah al-isbah, waktu pagi. Jadi malam gelap tiba-tiba muncul terang. Antum anggaplah dalam ruangan yang gelap, tiba-tiba antum buka jendela sedikit demi sedikit, cahaya masuk, waktu pagi masuk. Nah, begitulah perumpamaannya. Maka Allah memecah waktu pagi. Wa ja'alal laila sakana, dan Allah jadikan malam hari sebagai tempat beristirahat. Ya. Wasyamsa wal qamara, dan Allah jadikan matahari dan bulan husbana sebagai sesuatu yang memiliki ketetapan. Dzalika taqdirul azizil alim, itu adalah ketetapan dari al-aziz al-alim. Allah tutup ayat ini dengan namanya al-aziz al-alim, menunjukkan bahwasanya Allah itu maha perkasa untuk memperjalankan matahari dan bulan di garis edarnya masing-masing. Al-alim, Allah maha mengetahui dengan segala ciptaannya. Ya. Kemudian di ayat selanjutnya di surat Yasin ayat 38 Allah katakan wasyamsu tajri limustaqarril laha, dan matahari itu berjalan di garis edarnya, tempat beredarnya. Ya, garis edarnya. Mustaqar, garis edarnya. Dzalika taqdirul azizil alim, itu adalah takdir, batasan, ukuran, ketetapan yang telah ditetapkan oleh Al-Aziz Al-Alim, oleh Zat yang maha perkasa dan maha mengetahui. Wa qauluhu ta'ala, dalil selanjutnya di Quran surat Fussilat ayat 12, Allah katakan wa zayyana as-sama'ad dunya. Zayyana, nahnu, ini berarti fa'ilnya. Wa zayyana nahnu as-sama'ad dunya, dan kami telah menghias langit dunia bimasabiha, dengan bintang-bintang. Masabih di sini maksudnya masabih secara bahasa artinya lampu-lampu. Nah, jadi bintang itu ibarat lampu bagi langit malam hari. Wa hifdza, sebagai penjagaan. Dzalika taqdirul azizil alim, itu adalah ketetapan dari al-aziz al-alim. Baik. Kita baca syarah mu'allif di sini. Fa afada hadzal khatmul mustamilu 'alal jam'i baina hadainil ismaini anna hadzal taqdirul muhkama al-mutqina sadirun an izzatillahi wa ilmi. Perhatikan harokatnya. Fa'afada hadzal khatmu. Ya, kenapa khatmu? Fa'il dari apa? Afada fi'il madi. Al-mustamilu. Kenapa al-mustamilu? Karena sifat untuk dhamma. Ya. Alal jam'i baina hadaini al-ismaini anna hadzal taqdira. Isim dari anna tadi. Al-muhkama, sifat buat yang fathah maka dia juga fathah. Al-mutqina, ini juga sifat yang selanjutnya. Sadirun, nah ini dia sadirun sebagai apa? Sebagai khabar anna tadi. Ingat anna itu khawat dari inna ya, maka dia beramal sebagaimana amalan inna. Baik. Maka afada, memiliki faedah. Ya. Allah Subhanahu wa taala khatmu, menutup ayat ini, ya, memiliki faedah. Al-khatmu al-mustamil, Allah menutup dengan sesuatu yang mustamil, dengan satu yang cakupannya luas. Ini memiliki faedah alal jam'i, untuk mengumpulkan dua isim ini, bahwasanya di pengumpulan dua isim ini, kenapa Al-Azizul Alim, kenapa enggak Al-Azizul Ghafur atau Al-Azizul Al-Halim misalkan, kenapa harus Al-Aziz Al-Alim, ya? Maka pengumpulan dua nama ini, ya, menunjukkan bahwasanya at-taqdir al-muhkam, ketetapan yang Allah telah tetapkan, aturan yang telah Allah tetapkan. Maksudnya aturan apa? Aturan bagi pergerakan bintang-bintang dan benda-benda langit tadi, ya. Aturannya itu adalah aturan yang muhkam, yang kokoh, ya. Enggak apa istilahnya, enggak plan-plan, ya. Al-mutqin, nah sama, mutqin juga artinya kokoh. Sadirun, bahwasanya aturan yang seperti ini, takdir sini kita bisa artikan dengan aturan.
Aturan yang kokoh dan mutkin ini sadirun, bersumber. Ya, sadar itu artinya bersumber. Bersumber dari kekuasaan Allah dan ilmunya. Nah, ini dia intinya. Perhatikan bahwasanya bagaimana Allah mengatur pergerakan benda-benda langit, ya, tidak bertabrakan antara satu dengan yang lainnya. Aturan yang sangat bagus sekali, aturan yang sempurna sekali, tidak ada pertentangan di dalamnya. Bahwasanya aturan-aturan itu bersumber dari izzatillah, keperkasaan Allah dan ilmunya. Laisa amron ittifaqiyan, itu bukan suatu perkara yang kebetulan. Ya. Jadi pergerakan bintang atau pergerakan matahari muncul di jam yang sama setiap harinya, di waktu yang sama. Bulan juga begitu, muncul di waktu dan tanggal yang sama misalkan. Itu bukanlah perkara yang kebetulan. La yumdahu bihi fa'iluhu. Yang kalau perkara kebetulan, maka pelakunya itu nggak perlu dipuji. Ada orang kebetulan melakukan perbuatan baik. Sebaik apapun perbuatannya, ya, kalau perbuatannya itu hanya sifatnya kebetulan, tidak dilakukan dengan niat dari awal, maka pelakunya tidak berhak mendapatkan pujian. Wala yusna alaih, tidak dipuji. Kasairil umur al-ittifaqiyah, sebagaimana perkara-perkara yang sifatnya kebetulan lainnya. Kebetulan misalkan dia menolong orang, kebetulan dia membantu orang lain, maka itu adalah apa? Itu adalah suatu perbuatan yang tidak perlu kita puji pelakunya, karena dia tidak melakukan berdasarkan niat dari awalnya. Baik. Jadi Allah tidak seperti itu. Dia Allah melakukan pergerakan bintang dan sebagainya itu bukan karena suatu perkara yang kebetulan. Ya, kita katakan misalkan dalam bahasa kita, pergerakan matahari dan bulan itu adalah pergerakan yang alami, yang bergerak sendiri, misalkan kita katakan seperti itu. Ini pernyataan yang salah. Katakan bahwasanya mereka itu bergerak karena ada aturannya. Baik. Kemudian contoh selanjutnya, contoh yang kelima, wa khatama subhanahu amrahu. Perhatikan di sini bukan khatmu ya, wa khatama. Ya, karena di sini ada fa'ilnya subhanahu, fa'ilnya. Wa khatama. Atau boleh juga antum baca wa khatmu ya. Jadi masdar boleh. Wa khatmu subhanahu amrahu bil isti'adzati minasyaitan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengakhiri perintahnya untuk meminta perlindungan kepada syaitan, meminta perlindungan dari syaitan apa? Bil jam'i bainas sami'il alim. Itu dengan Allah menutup ayat tersebut dengan kata as-sami'il alim fi maudhi'aini fil Qur'an, minal Qur'an. Di dalam dua tempat di dalam Al-Qur'an. Maudhi' artinya makan. Yang pertama di firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-A'raf, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Wa imma, di sini ayat yang pertama, di sini kita ada larangan. Larangan bukan larangan ya, apa? Ada perintah di sini. Wa imma yanzaghannaka, dan jika syaitan, syaitan datang yanzaghannaka. Yanzaghannaka artinya menggoda, mengganggu. Jika syaitan datang mengganggumu, ya, nazgun dengan suatu gangguan, mengganggu atau menggoda, fasta'idz billah. Maka ini perintah Allah, berlindunglah kepada Allah, minta perlindunganlah kepada Allah. Dan Allah katakan innahu sami'un alim, sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi kalau ada syaitan mengganggu kita, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Kemudian Allah tutup dengan kata sami'un alim. Ya. Apa maksudnya? Kita lihat nanti mananya. Kemudian di contoh yang kedua di surat Fussilat ayat 36, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu huwas samiul alim. Sama. Di ayat yang ini juga sama. Wa imma, dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu gangguan, fasta'idz billah, maka minta perlindungan kepada Allah. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya Allah itu yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Bainama ja'al amru bil isti'adati min syarril insi makhtuman bis sami'il basir. Kalau di dua ayat tadi, kita diminta oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk meminta perlindungan dari gangguan syaitan. Ya, dari gangguan syaitan. Tapi kalau di ayat selanjutnya ada perintah untuk meminta perlindungan, beristi'adzah dari gangguan manusia. Allah akhiri dengan kata as-sami'ul basir.
Jelas bedanya ya? Nah, jadi kalau as-sami'ul alim itu untuk gangguan yang berasal dari syaitan. Kemudian kalau Allah tutup dengan as-sami'ul basir, itu untuk gangguan dari manusia. Ya, as-sami'ul basir. Ya, contohnya di firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Ghafir ayat 56, innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah, memperselisihkan ayat-ayat Allah bighairi sultanin, tanpa ada kekuasaan atas mereka, atahum in fi sudurihim illa kibrun, ya, tanpa ada kekuasaan yang mendatangi mereka, maksudnya bukan karena ilmu. In fi sudurihim illa kibrun, ya, sungguhnya dalam hati mereka tidak ada selain kibr, kesombongan. Mahum bibalighi, yang mereka tidak mau mengakuinya. Fasta'idz billah, maka meminta perlindunganlah kalian kepada Allah. Innahu huwas samiul basir. Nah, di sini Allah tutup dengan samiul basir, meminta perlindungan dari manusia, dari keburukan manusia. Tapi kalau minta perlindungan dari keburukan syaitan, Allah katakan samiul alim. Taib, maka kita lihat maknanya sekarang kenapa kok beda. Fakhatmul isti'adati minasyaitan alladzi na'lamu wujudahu wa la narah bis samiil alim. Maka Allah akhiri perintah untuk beristiadah, meminta perlindungan dari syaitan, karena syaitan itu na'lamu wujudahu, kita ketahui, ya, kita ketahui wujudnya, keberadaannya. Ya, kita pasti sepakat bahwa syaitan itu ada, kan? Nah, kita ketahui wujudnya. Wujud artinya bukan rupa, ya. Wujud itu artinya keberadaannya, eksistensinya. Ya, wujud itu artinya keberadaannya. Wala narah, kan, tapi kita tidak mengetahuinya. Maka Allah tutup dengan as-sami'ul alim. Ya. Karena apa? Karena kita mengetahui keberadaan syaitan, tapi kita tidak bisa melihatnya. Maka katakan Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui tentang keberadaan syaitan. Wa khatmul isti'adati min syarril insi alladzina yurawna. Dan Allah akhiri ayat yang mengandung perintah untuk beristi'adzah dari gangguan manusia, yang mana manusia itu yuraun, bisa dilihat, fisiknya bisa dilihat, ya. Maka Allah tutup dengan as-sami'ul basir, al-basir. Al-basir artinya, ya, kita mengetahui dan kita melihat. Tapi kalau al-alim, kita hanya mengetahui tapi tidak melihat. Li'anna af'ala haula'i mu'ayyanatun tura bil absar. Karena perbuatan-perbuatan manusia itu, perbuatan-perbuatan buruk mereka, mu'ayyanah, bisa dilihat. Ya, apa istilahnya? Kasat mata. Ya, mu'ayyanah artinya bisa dilihat dengan ain. Tura bil absar, bisa dilihat dengan pandangan-pandangan manusia. Wa amma nazgus syaitan. Nah, adapun gangguan atau godaan syaitan, fawasawisu, itu bentuknya wasawis, sifat waswas, bisikan, ya, hanya bisikan saja. Wa khotorat, ya, hanya sama, ya, khotor itu artinya bisikan yang sifatnya sekilas, ya. Kalau kita melihat sesuatu yang haram, ada bisikan dalam hati, lakukan. Nah, itu namanya khotorat. Yulqiha fil qalbi, itu yang dilemparkan oleh syaitan ke dalam hati kita. Yata'allaqu bihal ilmu, itu berkaitan dengan ilmu. Jadi kita mengetahui ada syaitan, makanya Allah katakan al-alim. Kalian manusia mengetahui adanya syaitan, tapi kalian tidak mengetahui wujudnya. Maka ketahuilah bahwasanya aku yang maha mengetahui, seperti itu. Al-alim Allah katakan. Tapi kalau al-basir, ya, Allah ingin mengatakan kepada kita, wahai manusia, kalian itu melihat bagaimana keburukan manusia yang lainnya. Ya, maka ketahuilah bahwasanya aku yang maha melihat. Walaupun kalian melihat keburukannya, aku maha melihat jauh lebih banyak daripada yang kalian lihat, jauh lebih mendalam daripada yang kalian lihat, karena aku adalah maha melihat. Nah, itu maksudnya. Jelas perbedaannya di sini, ya. Maka memahami ini akan sangat penting, akan sangat membantu ketika antum menghafalkan ayat Al-Quran nanti. Antum baca ayat wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Antum ragu akhir ayatnya apa? Innahu sami'un basir atau innahu sami'un alim. Maka ketahuilah di sini innahu sami'un alim. Alasannya adalah karena di sini meminta perlindungan dari gangguan syaitan. Kalau gangguan manusia baru sami'un basir. Ya, karena biasanya kalau kita menghafal ayat-ayat dari surat Al-Mutawwalat, surat-surat yang panjang, itu biasanya kita lupa itu di ujungnya.
ujung belakangnya ini. Ya. Nah, jadi ada ilmu namanya ilmu munasabat. Nah, ilmu munasabat mempelajari hal yang seperti ini. Baik. Kemudian contoh yang keenam, wajah fi ba'dil ayat al-khatmu biqaulihi wallahu wasi'un alim. Contoh selanjutnya, di sebagian ayat Allah Subhanahu wa taala mengakhiri firman-Nya dengan kata wasi'un alim. Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Wa min dzalikum qauluhu ta'ala. Di antaranya contohnya firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Baqarah ayat 261, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah." Permisalan orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka di jalan Allah. Kamatsali habbatin. Permisalannya seolah-olah seperti habbah. Ya, seperti suatu biji-bijian, ambatat sab'a sanabila. Yang mana biji-bijian ini satu biji, misalkan biji gandum, ya, kita tanam. Dia akan menumbuhkan sab'a sanabil, 7 sunbul, ya, 7 cabang, apa istilahnya, 7 bulir, ya. Nah, jadi dia menumbuhkan 7 bulir. Nanti masing-masing bulir itu akan fi kulli sunbulatin mi'atu habba. Di setiap bulir itu ada, ya, jadi ini bulir atau bulir, ya. Jadi satu bulir, ya, satu cabang itu mengandung 100 biji, ya. Jadi hanya satu biji kita tanam, ya, munculnya ada 7 cabang atau 7 bulir. Masing-masing bulir ada 100, berarti totalnya 700. Ya, jadi kita berinfak dengan 1.000, ya, balasannya kalau dikalkulasikan ke angka kita, ya, berarti berinfak 1.000, balasannya 700 kali lipat. Nah, 700 kali 1.000, 700.000. Manusia mana yang mau memberikan kita seperti itu? Ya, kita kasih dia uang 1.000, dia kasih kita 700.000. Nggak ada. Ya, baik. Jadi wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah itu melipat gandakan bagi siapapun yang dia kehendaki. Yudha'if artinya melipat gandakan, menggandakan istilahnya. Dan Allah menggandakan bagi siapapun yang dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas dan maha mengetahui. Wa huwa mutabiqun lisyaq. Ini adalah sesuai, cocok. Allah tutup dengan kata ini gak cocok dengan konteks kalimatnya, sedang dibahas apa gitu. Wa minal fawaid, di antara faedahnya bahwasanya 'alal abdi alla yastab'ida hadhil mudha'afata. Jangan dia berpikiran bahwasanya mudha'afah ini, penggandaan ini sifatnya jauh. Ya, alias tab'id artinya menganggap dia jauh. Fa innal mudha'ifa wasi'ul ata. Karena apa? Karena orang yang menggandakan di sini yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka yang menggandakan di sini bukan orang, ya, apa? Karena yang menggandakan di sini yaitu Allah Subhanahu wa taala, wasi'ul ata, luas pemberiannya, wasi'ul ghina, luas kekayaannya, wasi'ul fadl, luas pemberiannya. Wa ma'a dzalika fala yudhannu anna sa'ata 'ata'ihi taqtadi husulaha likulli ahadin. Ya, kan tetapi jangan juga kita mengira bahwasanya luasnya pemberiannya taqtadi, ya, berarti itu mengharuskan husulaha, semua orang mendapatkannya, semua orang mendapatkan pemberiannya. Kita tahu Allah itu memiliki kekayaan yang maha luas, tapi jangan juga kita berpikiran rezeki Allah itu, ya, pemberian Allah itu diberikan kepada semua manusia. Tidak, berbeda tingkatannya. Fa innahu alimun, karena setelahnya Allah katakan alim. Allah itu memang kaya, tapi Allah juga alim, dia maha mengetahui. Nah, maha mengetahui apa? Alimun biman tasluhu lahu hadhil mudha'afata. Allah juga maha mengetahui, siapa saja yang tasluh, yang pantas untuk mendapatkan penggandaan tadi. Siapa itu? Ahlun laha. Itu orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya, sahibnya, min ghairihi, dari orang yang lain, mimman laisa huwa ahlan lidzalik. Kalau nggak pantas nggak dapat, gitu ya. Jadi Allah melipat gandakan 1.000 menjadi 700.000 tadi itu tidak buat semua orang. Jangan kita berpikir setiap kita bersedekah pasti mendapatkan. Jangan memastikan seperti itu. Kita berharap, tapi tidak boleh memastikan. Karena apa? Karena Allah maha mengetahui siapa yang berhak untuk mendapatkan pelipat gandaan tadi. Ya. Wa mithluhu qauluhu ta'ala, di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Baqarah ayat 247, wallahu yu'ti mulkahu man yasha.
Allah memberikan kekuasaannya kepada siapapun yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas kekayaannya dan maha mengetahui. Contoh yang lain, Allah katakan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan bagi siapapun yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Taib. Kemudian yang ketujuh, wa khutimat ayatun katsiratun fil Qur'ani bismaihi. Perhatikan bismaihi ini dari kata ismaini, ya, karena mudhaf haknya nunnya dihapus diganti dengan kemudian haknya masuk sebagai mudhaf nilai. Ya, karena mudhaf nilai nggak boleh pakai musanna, nun musanna. Mudhaf nggak boleh pakai nun musanna. Baik. Dan diakhiri ayat-ayat yang banyak di dalam Al-Quran dengan dua nama, yaitu At-Tawwabur Rahim. Qaulihi ta'ala, contohnya di firman Allah surat Al-Baqarah ayat 37, fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi. Ya, maka Adam bertalaqi beberapa perkataan dari Rabbnya, fataba alaihi, dan Allah kembali Adam kembali kepada Allah bertaubat, innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah adalah Zat yang maha mengampuni dan maha pengasih. Wa qauluhu tsumma taba alaihim liyatubu. Kemudian Dia kembali kepada mereka liyatubu, agar mereka bisa kembali kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha huwat tawwabur rahim. Taba yatubu itu artinya kembali, ya. Bertaubat itu artinya kembali kepada Allah. Sungguhnya Allah itu maha pemberi taubat dan maha mengasihi. Wa qauluhu wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabun rahim. Sungguhnya Allah maha mengampuni dan maha pengasih. Wa dzalika fi siyaqi dzikri rahmatihi wa maghfiratihi wa taufiqihi wa hilmihi. Dan Allah sebutkan atau Allah tutup ayatnya dengan At-Tawwabur Rahim itu dalam konteks ketika Allah menyebutkan rahmat, maghfirahnya, taufiknya, dan kelembutannya. Hilm artinya kelembutan. Wa annahu lamma kana huwa at-tawwabur rahim. Dan bahwasanya kalau Allah adalah Tawwabur Rahim, yang maha pemberi taubat dan maha pengasih, aqbala biqulubit taibin, maka Allah menerima atau menyambut hati-hati orang-orang yang bertaubat kepadanya. Wa waffaqahum li fi'lil asbab, dan Allah berikan taufik kepada mereka untuk fi'li, untuk melakukan al-asbab, sebab-sebab, allati yatubu alaihim, ya, yang dengannya mereka akan kembali kepada Allah. Ya, misalkan ada seorang yang tadinya berlumuran dosa, Allah berikan taufik dia untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Nah, itu bentuk hidayah dari Allah, itu bentuk cara dia bertobat kepada Allah. Allah bukakan dia pintu untuk mencari ilmu. Dengan ilmu itu dia akan bertobat kepada Allah. Wa yarhamuhum biha, dan dengan bersebab ilmu tersebut, salah satu dari sebab-sebab untuk bertobat, Allah merahmati mereka. Tsumma ghafara lahum wa rahimahum, dan Allah ampuni dosa mereka dan Allah rahmati mereka. Fataba alaihim awalan bitaufiqihim, maka mereka kembali kepada Allah. Maka Allah kembali kepada mereka, maksudnya menyambut mereka, ya, membuka pintu taubat selebar-lebarnya. Bitaufiqihim, dengan memberikan mereka taufik litaubah. Jadi Allah membuka pintu taubat itu bentuknya macam-macam, beda-beda tiap orang. Ada orang yang Allah gerakkan untuk menghadiri majelis ilmu, dan ini adalah pintu yang sangat azim sekali. Ada orang yang Allah gerakkan untuk dia rajin sholat dan sebagainya, ya. Allah gerakkan mereka, berikan taufik untuk banyak bertobat dan melakukan sebab-sebab untuk bertobat. Nah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kita sebagai ahli taubat. Wa taba alaihim tsaniyan hina qabila matabahum wa ajaba su'alahum lutfan minhu bihim wa rahmah. Kemudian Allah kembali kepada mereka tsaniyan, untuk kedua kalinya. Kapan? Itu ketika Allah menerima taubat mereka. Perhatikan, kenapa Allah katakan dirinya maha penerima taubat? Kenapa? Yang pertama, Allah bukakan pintu taubat. Setelah Allah bukakan pintu taubat, kemudian orang itu bertobat, Allah terima taubatnya. Nah, jadi tidak hanya menunjuki jalan untuk bertobat, tapi Allah juga terima taubatnya. Nah, maka shadaqallahul azim. Bagaimana di sini Allah Subhanahu wa taala, ya, yang maha pengasih lagi maha penyayang, ya, sangat pengasih sekali, subhanallah. Ya, Allah bukakan bagi kita pintu taubat, kemudian Allah terima taubat kita jika kita benar-benar jujur dalam bertobat. Maka rahmat mana yang lebih agung daripada rahmat yang seperti ini? Ya, wa ajaba su'alahum, Allah
jawab permintaan-permintaan mereka, lutfan minhu, bentuk kasih sayang Allah kepada mereka, wa rahmatan, bentuk rahmat Allah kepada mereka. Taib. Wajah fil Quran, contoh yang ke-8, Allah sebutkan dalam Al-Quran juga khatmu, ya, ba'dil ayatil mustamilati ala asbabir rahmah. Allah sebutkan di sebagian ayat yang mengandung asbabir rahmah, sebab-sebab mendapatkan rahmat, wa asbabil uqubah, sebab-sebab mendapatkan hukuman, bil jam'i baina ismaihi. Allah tutup ayat tersebut dengan kata Al-Ghafur Ar-Rahim. Misalkan dalam satu ayat Allah sebutkan, kalau ingin mendapatkan rahmat dari Allah, lakukan ini, ya, la'allakum turhamun dan sebagainya. Allah katakan seperti itu. Maka Allah tutup dengan kata Al-Ghafur Ar-Rahim. Apa maksudnya? Wa fi hadza dilalatun. Dalam hal ini ada dilalah ala azimi mannihi subhanahu. Perhatikan, ini bukan minhu bacanya, manni. Al-mannu artinya pemberian, al-ata, al-minnah. Ini menunjukkan atas mulianya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anna rahmatahu sabaqat ghadabahu, bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu melampaui atau mendahului kemarahannya atau kemurkaannya. Rahmat Allah mendahului kemurkaannya. Jadi Allah berikan kita rahmat dulu, kemudian kita tetap kufur. Allah berikan rahmat lagi, kita tetap kufur. Allah berikan rahmat lagi, kita tetap kufur. Disitulah Allah turunkan murkanya setelah kita terus melakukan kekufuran. Sebelumnya Allah memberikan rahmat dulu. Wasara laha zuhuru wa ilaiha yantahi kullu man wajada fihi adna sababin min asbabir rahmah. Kalimat inilah bahwasanya rahmat Allah sabaqat ghadabahu, kalimat bahwasanya rahmat Allah mendahului marahnya, itulah yang tertulis di atas arsy-Nya. Kalimat yang tertulis di atas arsy-Nya, kalam yang tertulis di atas arsy Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya rahmat Allah mendahului kemarahannya, kemurkaannya. Wasara lahaz zuhur, maka kemudian jadilah itu bentuk zuhur, bentuk penampakan kepadanya. Wa ilaiha yantahi kullu man wajada fihi adna sababin min asbabir rahmah, bahwasanya kepada ampunan Allah lah yantahi, berakhir setiap orang yang mendapati di dalam dirinya ada satu sebab, ya, adna, entah itu sebab yang paling rendah. Adna artinya rendah, dari kata dani, min asbabir rahmah, dari sebab-sebab rahmat. Kalau dapati dirinya ada satu sebab dari sebab-sebab untuk mendapatkan rahmat, ya, entah itu bentuknya yang paling rendah, semisal menghilangkan gangguan di jalanan, maka ya pasti dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, meskipun rahmatnya, bentuk rahmat yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang paling rendah sekalipun. Ya, tapi jika Allah berkehendak, maka rahmatnya tersebut akan mendahului kemurkaannya. Wa hadza babun wasi'un lil mutadabbir wal muta'ammil. Ini adalah pembahasan bab yang luas bagi orang yang ingin mentadabburi dan memperhatikan ayat-ayat Allah. Maka contoh yang kita sebutkan ini hanya sebagian saja. Antum bisa lihat contoh-contoh yang lain nanti di ayat-ayat yang lain, bagaimana Allah menutup satu ayat dengan nama-namanya. Perhatikan dengan baik di situ, tadabburi dan ta'ammul dengan baik-baik. Wabillahi wahdahu at-taufiq, karena hanya milik Allah lah saja at-taufiq, petunjuk kepada hal yang benar. Allah taala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.